warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya bertemu lagi kita sekali lagi pada kali ini untuk kita bincangkan sambungan daripada kuliah kita yang sebelumnya, yaitu tentang alam-alam kematian menuju ke alam barzah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini bahawa kematian itu pasti. Kematian itu pasti datang. Tidak ada yang terlepas daripada kematian. Semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Seperti mana ayat yang kita telah sebutkan sebelum ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita renung. Tidak payah kita melihat jauh. Kita lihat ahli keluarga kita, nenek moyang kita yang telah pergi meninggalkan kita. Ada tak mereka kembali lagi ke dunia ini? Tidak, tuan-tuan. Adakah nenek moyang kita yang telah pergi dahulu daripada kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga kita yang lain akan bangkit kembali ke dunia ini? Tidak, tuan-tuan. Bahkan semua makhluk, terutama manusia yang telah pergi meninggalkan dunia ini, yakni yang telah mati ataupun wafat, terutama sekali yang mereka tidak sempat untuk beramal ibadah, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala pulangkan semula ke atas muka bumi ini untuk beramal ibadah, walaupun sebentar, walaupun seketika. Mereka beramal ibadah ke atas muka bumi ini. Mereka mohon pada Allah, ya Allah, lahirkan kami semula ke dunia untuk kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila seorang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang telah meninggal dunia, tidak sekali-sekali akan datang semula ke atas muka bumi ini. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, para malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa kita adalah malaikat Israel, ataupun namanya malaikatul maut. Maka para malaikat ini Allah tugaskan untuk mencabut nyawa kita ini adalah malaikat semuanya. Adalah malaikat yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang taat pada Allah dan perintah Allah, tidak pernah ingkar walaupun sedikit. Sami'na wa ta'na. Inilah sifat para malaikat. Mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah mereka tunaikan. Maka diriwayatkan dalam Ka'ab al-Akhbar meriwayatkan, Allah telah menciptakan pohon di bawah arasy. Di atas pohon tersebut terdapat banyak daun yang jumlahnya menurut bilangan seluruh makhluk. Ketika telah sampai ajal seorang hamba dan umurnya tinggal tersisa 40 hari sahaja, maka daun tersebut jatuh ke tempat malaikatul maut ataupun malaikat Israel. Akhirnya malaikatul maut mengerti. Dia pun tahu, ya, bahwa dia akan diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang yang memiliki daun itu.
Setelah itu para malaikat di langit menyebut orang tersebut. Para malaikat di langit menyebut orang tersebut sebagai mayat, padahal orang itu masih hidup di atas permukaan bumi ini 40 hari lagi. Tapi para malaikat di langit telah memanggil manusia itu sebagai mayat. Cuma kita saja yang tidak tahu, tuan-tuan yang sekalian. Masya Allah. Kemudian ada ulama yang berpendapat bahwa malaikat Mikail pula itu turun ke tempat malaikatul maut dengan membawa buku dari Allah yang di dalamnya terdapat tulisan nama orang yang akan dicabut. Nyawa orang tersebut juga tercatat, dan tercatat juga sebab-musababnya orang itu dicabut nyawanya oleh malaikat. Dan seorang ulama, Abu La'is radhiyallahu an, seorang ulama telah turun, dia kata telah turun 2 titisan dari bawah arasy di atas nama seseorang yang mempunyai titisan tersebut. Salah satu dari 2 titisan itu berwarna hijau dan yang lain berwarna putih. Ketika yang jatuh itu titisan hijau di atas nama yang dijatuhi, maka dapat diketahui bahwa orang yang namanya kejatuhan titisan hijau termasuk orang yang celaka. Subhanallah wa masya Allah. Sebaliknya, ketika yang jatuh itu titisan putih, maka dapat diketahui bahwa nama orang yang jatuh titisan putih itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini diceritakan dalam kitab Abu La'is Al-Samarkandi, ya. Adapun untuk mengetahui tempat matinya seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang diserahkan tugas untuk mengurus setiap bayi yang dilahirkan. Maka malaikat itu dinamakan, dalam kitab ditulis malaikat arham namanya. Tatkala Allah menciptakan manusia, bayi, maka Allah memerintahkan kepada malaikat arham untuk masuk pada sperma si bapak di dalam rahim ibunya dengan membawa tanah dari bumi di mana ia akan mati nanti. Masya Allah, subhanallah wa astagfirullah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, malaikat yang wajib kita percaya dan imani dan pahami dan pelajari adalah 10 malaikat yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. 10 malaikat ini wajib kita percayai, imani, maknanya percaya iman, wajib kita belajar dan mengetahuinya.